Pernahkah Anda berdialog dengan teman Muslim dan mereka berkata, "Kami tidak mendiskreditkan Nabi Anda. Kami menghormati Yesus, Musa, dan Ibrahim. Bahkan kami mengklaim mereka semua adalah Muslim." Bagi banyak orang Kristen, pernyataan ini terdengar membingungkan. Bagaimana mungkin Nabi Musa yang membawa Taurat atau Nabi Ibrahim yang hidup 2000 tahun sebelum Kristus disebut sebagai Muslim? Apakah ini sekedar permainan definisi atau ada kebenaran sejarah yang tersembunyi? Hari ini kita akan bedah tuntas klaim apologet Islam ini. Apakah para nabi perjanjian lama menunggu Muhammad, ataukah mereka justru menubuatkan kedatangan Yesus Kristus? Mari kita gali bersama. Poin pertama, kita harus paham dulu mengapa mereka berkata demikian. Apa dasar argumen para apologet ini ketika mengklaim semua nabi adalah Muslim? Argumen utama mereka bertumpu pada definisi kata Islam dalam bahasa Arab. Islam berarti berserah diri atau tunduk, dan Muslim berarti orang yang berserah diri. Jadi, logika mereka berbunyi seperti ini. Semua nabi menyembah satu Tuhan, semua nabi tunduk dan berserah diri kepada Tuhan, oleh karena itu secara teknis sebuah nabi adalah Muslim atau orang yang berserah diri. Mereka juga berargumen bahwa agama Allah itu satu dari dulu sampai sekarang. Jadi menurut pandangan ini, Kristen dan Yahudi dianggap sebagai penyimpangan dari agama asli para nabi yang seharusnya Islam. Ini adalah argumen yang terdengar logis di permukaan. Jika Muslim hanya berarti orang baik yang tunduk pada Tuhan, maka tentu saja Nabi Musa dan Ibrahim termasuk di dalamnya. Tapi disinilah letak masalahnya. Kita sedang berbicara tentang identitas sejarah dan wahyu spesifik, bukan sekedar definisi kamus. Poin yang kedua, mari kita lihat apa sebenarnya yang menjadi cacat logika dari argumen ini. Kesalahan terbesar mereka adalah anakronisme atau kesalahan penempatan waktu. Mengklaim Nabi Abraham adalah Muslim dalam konteks agama Islam modern saat ini, sama seperti mengatakan bahwa George Washington adalah seorang Demokrat. Memang benar, Partai Demokrat ada di Amerika, dan Washington adalah pemimpin Amerika. Tapi Partai Demokrat baru berdiri tahun 1828, sedangkan Washington hidup di tahun 1700-an. Demikian juga dengan Islam. Sebagai agama dengan syariat, kitab suci Al-Quran, dan rukun Islam yang spesifik, agama ini muncul pada abad ke-7 Masehi melalui Nabi Muhammad. Tetapi Ibrahim hidup sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Bagaimana mungkin ia mengikuti syariat yang belum turun? Bagaimana mungkin ia sholat menghadapi Ka'bah dalam format ibadah Islam? Padahal Ka'bah saat itu belum dibangun sebagai rumah ibadah monoteis seperti yang dikenal sekarang. Cacat teologis ada pada konsep wahyu progresif. Allah di dalam Alkitab tidak menyatakan seluruh kebenaran secara sekaligus. Ia menyatakan dirinya secara bertahap. Kepada Adam dan Hawa ada janji tentang penyelamat, Kejadian 3 ayat 15. Kepada Abraham ada janji keturunan yang memberkati semua bangsa. Kepada Musa ada hukum Taurat dan juga sistem korban. Kepada para nabi ada nubuat tentang kedatangan Sang Mesias. Para nabi perjanjian lama tidak hidup berdasarkan hukum syariah. Mereka hidup berdasarkan covenant atau perjanjian yang Tuhan buat dengan mereka. Abraham dibenarkan karena iman, bukan karena mengikuti ritual. Kejadian 15 ayat 6 berkata, "Lalu percayalah Abram
kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini adalah prinsip Kristen. Pembenaran karena iman, bukan karena tunduk pada hukum agama tertentu yang muncul 2000 tahun kemudian. Jadi, menyebut mereka Muslim adalah menghapus konteks sejarah dan wahyu spesifik yang telah mereka terima. Poin ketiga yang akan kita lihat adalah yang paling krusial. Jika para nabi itu bukan Muslim yang menunggu Muhammad, lalu siapa yang mereka tunggu? Apa harapan mereka? Alkitab memberikan bukti yang sangat sistematis bahwa para nabi Perjanjian Lama justru menubuatkan kedatangan Yesus Kristus, bukan nabi akhir zaman lainnya. Mari kita lihat 3 bukti kuat. Yang pertama, nubuat tentang tempat lahirnya di dalam kitab Mika 5 ayat 2. Ratusan tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Mika menubuatkan, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel." Yesus lahir di Bethlehem. Ini fakta sejarah. Tidak ada nabi lain yang mengklaim lahir di Bethlehem untuk memerintah Israel secara rohani. Bukti yang kedua adalah nubuat tentang penderitaan dan kematiannya, Yesaya 53. Ini adalah pasal yang paling menakjubkan, ditulis sekitar 700 tahun sebelum Kristus. Dan di ayat 5 berkata, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Siapa yang tewas karena pemberontakan manusia? Siapa yang mati untuk dosa orang lain? Dalam Islam, Nabi tidak mati menebus dosa umat. Tapi dalam Kristen, ini adalah inti pekerjaan Yesus Kristus. Yesaya tidak menggambarkan seorang nabi yang menang perang, tetapi hamba yang menderita, yang mati sebagai korban pendamaian. Dan yang ketiga adalah bukti janji kepada Abraham, Kejadian 22 dan Galatia pasal 3. Saat Abraham hampir mengorbankan Ishak, ia berkata, Allah akan menyediakan anak domba bagi dirinya. Pertanyaan, siapa anak domba itu? Yohanes Pembaptis melihat Yesus dan berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Dan Rasul Paulus menjelaskan di Galatia 3 ayat 16 bahwa keturunan Abraham yang dimaksud adalah tunggal, yaitu Yesus Kristus. Para nabi tidak berkata, "Ikutilah agama baru nanti." Tidak. Mereka berkata, Mesias akan datang. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke depan menuju Yesus Kristus. Jadi, jika semua nabi adalah Muslim, mengapa mereka tidak pernah menubuatkan kedatangan Muhammad? Mengapa seluruh rangkaian kitab suci mereka, yaitu Taurat, Zabur, dan nabi-nabi, justru dipenuhi dengan simbolisme yang digenapi oleh Yesus Kristus? Baik itu korban domba, imam besar, bait suci, semuanya menemukan titik temu di dalam Yesus Kristus. Jadi, para nabi adalah Kristen dalam tanda kutip, dalam arti mereka percaya pada janji Kristus yang akan datang, sama seperti kita percaya pada Kristus yang sudah datang. Lalu, apa implikasi dari semua ini? Jika kita menerima bahwa para nabi Perjanjian Lama menubuatkan Yesus, maka kita memahami bahwa sejarah keselamatan itu satu garis lurus, bukan garis yang putus-putus atau saling bertentangan. Allah tidak berubah pikiran, rencananya tidak pernah berubah. Perjanjian Lama menjanjikan Mesias, Perjanjian Baru menggenapi Mesias. Jadi klaim bahwa para nabi adalah Muslim justru memutus mata rantai ini. Itu membuat ibadah Abraham, Musa, dan Daud menjadi tidak memiliki tujuan akhir yang jelas.
Untuk apa ada sistem korban dalam Taurat jika akhirnya dihapus dan diganti dengan ritual sholat dan puasa tanpa korban darah? Alkitab mengajarkan bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa, Ibrani 9 ayat 22. Dan para nabi memahami hal ini. Mereka mempersembahkan korban karena mereka tahu dosa membutuhkan bayaran. Dan Yesus adalah bayaran itu. Jadi, para nabi sebenarnya adalah pengikut Yesus Kristus yang hidup sebelum Yesus lahir secara fisik. Mereka diselamatkan oleh iman kepada janji Allah yang akhirnya berwujud dalam diri Yesus. Saudara-saudara, pertanyaan apakah semua nabi adalah Muslim bukan sekedar debat kata-kata. Ini menyangkut jiwa dan keabadian. Jika para nabi menunggu Muhammad, maka kita harus mencari agama itu. Tapi, jika para nabi menunggu Yesus, maka kita sudah menemukan jalan kebenaran dan hidup. Objek iman para nabi adalah Tuhan yang menyediakan diri sebagai korban, dan itu adalah Yesus Kristus. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Insight Growth. Tuhan Yesus memberkati.